Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon diri, terhadap ketiga Perjanjian Undang Indonesia berusaha persyaratan nama, poin pertama, STB, masing-masing itu seperti teknik pasal. Di sini saya akan menunjukkan tugas Dewas untuk pengertian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana. Dan di sini saya sudah mengcoding data-data. Setelah itu, yang pertama kita copy jenis kelamin. Setelah kita copy, kita paste di SPSS. Lalu kembali lagi ke perahu data. Kita copy hasil data dari usia. Dan kembali lagi ke SPSS. Kita paste. Lanjut lagi. Kita mengambil data vonis. Lalu kita paste. Setelah itu kita mengambil data dari pendidikan. Lalu kita paste. Setelah itu kita mengambil data dari kasus. Lalu kita paste di SPSS kembali. Kembali ke data. Kita mengambil data pembinaan. Kita copy. Setelah itu kita ke X total. Lalu kita mengambil data dari Y total.
Setelah itu kita ke variable view. Dan di sini ada kolom label. Kita isi kolom label dengan data yang ada di coding seperti jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, X total, dan Y total. Setelah itu desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Dan di measure kita ubah menjadi nominal dan X total Y total kita ubah kolomnya menjadi scale. Dan nama di sini kita ubah menjadi nama seperti nama samaran jenis kelamin seperti JK. Usia bisa kita rubah menjadi U. Vonis bisa kita rubah menjadi F. Pendidikan bisa kita rubah menjadi PNDKN. Kasus kita bisa jadi KS. Pembinaan kita bisa jadi KMBN. Total kita bisa menjadi XT. Dan ya total bisa menjadi YT. Setelah dari sini kita membuka analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Lalu kita ubah jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, dan kasus ke kolom sebelah kanan. Lalu kita pencet OK. Setelah itu kita membuka analyze kembali. Kita membuka frekuensi. X total dan Y total kita pindahkan ke kanan. Dan sisanya kita ubah ke kiri. Statistik. Lalu kita checklist mean, median, mode, dan standar deviation. Lalu kita klik continue. Dan jangan lupa display frequency tables, checklistnya kita hilangkan. Lalu kita pencet OK. Setelah itu kita ke analyze kembali. Kita ke regression, lalu ke linear. Setelah ke linear, X total kita pindahkan ke kolom dependent.
dan nilai total ke independen. Ulangi, nilai total di dependen Y total di dependen dan X total di independen. Lalu kita save, kita checklist, unstandardized, lalu kita pencet, kita klik continue, dan oke. Kita buka analis kembali. Di sini ada tulisan non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog. Setelah itu kita ke one sample KS. Setelah ke one sample KS, unstandardized, kita pindahkan ke kolom yang ada test variable list. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik analis kembali. Di sini ada correlate. Kita ke bivariate. Setelah ke bivariate, X total kita pindahkan ke variabel sebelah kanan. Dan Y total kita pindahkan ke variabel sebelah kanan. Lalu kita pencet OK. Setelah dari sini, kita bisa mengcopy semua data ke Word. Di copy data ke Word, frequency ini kita copy data ke Word. Setelah itu, kita kembali ke output. Lalu frekuensi total statistik kita copy. Setelah kita copy, kita ke Word. Setelah itu, kita kembali ke output. Model Sumari kita copy. Lalu pindahkan ke Word.
Izin ulangi Pak, kita copy semua ya Pak. Kita kembali ke frekuensi, kita copy. Lalu pindahkan ke Word. Setelah itu kita ke output kembali. Kita copy. Model summary kita copy. ANOVA kita copy. Setelah itu one sample column. Kita copy. Kita pindahkan ke Word. Dan yang terakhir, correlation. Kita pindahkan ke Word, lalu kita copy. Setelah kita copy, selanjutnya kita buat interpretasi dan kita baca yang sudah saya buat. Seperti ini contohnya. Seperti jenis kelamin, data dari jenis kelamin di atas dapat dipastikan dan diketahui bahwa respondennya semua adalah laki-laki. Dan di data usia, berdasarkan data usia, terlihat bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia kategori 51 sampai 60 tahun, yaitu sebanyak 48 orang, atau sekitar 25,4% dari total. Kelompok usia terbanyak berikutnya adalah kategori 31 sampai 40 tahun, atau 45 orang, atau 23,8%. Dan kategori 21 sampai 30 tahun, 44 orang atau 23,3%. Sementara itu, kelompok usia paling sedikit adalah kategori 11 sampai 20 tahun dengan jumlah 15 orang, 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia dewasa. Sementara yang berasal dari usia muda hanya sedikit secara keseluruhan. Distribusi usia cukup merata meskipun lebih banyak terkonsentrasi di kelompok usia menengah ke atas. Dan di data vonis, kita juga sudah mendapatkan hasilnya. Berdasarkan data vonis, responden paling banyak berada pada kategori 76 sampai 85 bulan, yaitu sebanyak 42 orang atau 22,2% dari total. Disusul oleh kategori 56,65 bulan dengan 36 orang atau 19,0%. Dan kategori 96 sampai 105 bulan dengan 29 orang 15,3%. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada kategori 106 sampai 115 bulan, yaitu hanya 6 orang atau 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki lama hukuman yang berada di tingkat menengah, dan hanya sebagian kecil yang dijatuhi vonis paling berat secara umum.
Distribusi vonis cukup bervariasi namun cenderung terkonsentrasi di tingkat vonis sedang. Dan di data pendidikan, saya juga sudah mendapatkan hasilnya berdasarkan data pendidikan di atas. Mayoritas responden berada pada kategori SMP dan SMA. Masing-masing sebanyak 41 orang atau 21,7%. Menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah, disusul oleh kategori tidak tamat SD sebanyak 39 orang atau 20,6%, dan kategori sarjana sebanyak 36 orang atau 19,0%. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada kategori SD yaitu 32 orang 16,9%. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan para responden cukup beragam, namun didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan di tingkat menengah. Ada lagi kasus, dan di data kasus, berdasarkan data kasus, sebagian besar responden terlibat dalam kasus kategori lain-lain, yaitu sebanyak 42 orang atau 22,2% dari total. Kemudian diikuti oleh kategori pencurian 36 orang atau 19,0%. Dan kategori pembunuhan 33 orang atau 17,5%. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada kategori pelindungan anak yaitu 23 orang atau 12,2%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kasus yang paling sering terjadi adalah kategori lain, yang bisa diasumsikan sebagai jenis pelanggaran yang paling umum di antara responden. Secara umum, distribusi kasus cukup merata, namun tetap menunjukkan konsentrasi tertinggi pada kategori tertentu. Dan di data pembinaan, berdasarkan data program pembinaan, responden paling banyak mengikuti pembinaan kategori peternakan, yaitu sebanyak 30 orang atau 15,9%. Dari total disusul oleh kategori kerohanian, 27 orang atau 14,3%. Dan kategori laundry, 25 orang atau 13,2%. Sementara jumlah paling sedikit terdapat pada kategori pramuka, yaitu 17 orang atau 9,0%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pembinaan cukup bervariasi, namun cenderung terfokus pada beberapa kategori tertentu. Secara umum, berbagai jenis program pembinaan telah diikuti oleh para responden, meskipun tidak semuanya diminati secara bersama. Dan di data statistik juga, kita sudah mendapatkan nilai-nilai, yaitu dapat dilihat bahwa rata-rata nilai X yaitu 51,54 dan rata-rata dari nilai Y yaitu 93,76. Begitu juga dengan nilai tengah dari data tersebut yaitu data X sama dengan 53, data Y sama dengan 96. Dan modusnya data X sama dengan 54, data Y sama dengan 104. Serta standar deviation yaitu data X 7.796 dan data Y 14.434. Dan ada juga uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov test. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikan atau asymptotic two-tailed sebesar 0,057, yang dimana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,057 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal. Karena mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Uji signifikansi ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikansinya. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antar variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikan yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Yang berarti terdapat pengaruh yang terjadi di data tersebut. Dan data uji determinasi model sumari.
Berdasarkan tabel di atas didapat nilai R sebagai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara X dan Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square 6 sebesar 0,675. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh nilai X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut variabel Y. Berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase nilai X terhadap Y sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Dan data korelasi. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara nilai X total dan Y total dengan nilai korelasi sebesar 0,822. Artinya, semakin tinggi nilai X total, maka cenderung diikuti oleh peningkatan nilai Y total. Hubungan ini bersifat positif dan signifikan secara statistik. Karena nilai signifikan sig sebesar 0,0 yang berarti jauh di bawah batas 0,01. Dengan kata lain, hubungan antara kedua variabel ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan benar-benar memiliki kaitan yang nyata dalam data. Hal ini menunjukkan bahwa X total memiliki pengaruh yang besar terhadap Y total. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.